Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di Zoom, apakah suara saya bisa didengar? Saya pak mic ya. Cocok sini. Ini aja cocok ya. Dua-duanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin sijil faj'alahum ka'asfin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam ini ya, kita bertemu kembali. Kali ini kajian kita akan membahas tentang surah Al-Fil. Jadi mempelajari sirah itu tentu saja tidak bisa lepas dari Al-Quran, karena perjalanan hidup Rasulullah SAW itu merupakan implementasi. Jadi Al-Quran dan sirah itu adalah seperti dua sisi yang saling melengkapi, di mana Al-Quran itu tidak akan bisa terwujud ketika tidak ada sirah. Karena Rasulullah memang diutus oleh Allah ke dunia ini membawa Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup. Karenanya kita mempelajari sirah ini juga mempelajari Al-Quran. Nah, kenapa yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah surah Al-Fil? Karena ini nanti ada kaitannya dengan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum kita mulai mempelajari ya, kita berdiskusi tentang surah Al-Fil. Kalau yang sudah tergabung di grup kita, kemarin sudah saya sampaikan untuk mencari referensi-referensi kaitan dengan surah Al-Fil. Karena banyak info-info di yang sudah beredar di masyarakat terkait dengan surah Al-Fil ini. Sebetulnya menggambarkan tentang apa? Nah, bagi rekan-rekan semua yang sudah membaca atau berdiskusi dengan teman yang lain atau mendapatkan kajian yang lain, bisa share di sini. Tuliskan di kolom chat kisah Al-Fil itu bercerita tentang apa. Karena nanti juga kaitannya dengan materi kita kemarin yang membahas tentang perjalanan panjang Jazirah ya, apa itu namanya kemarin? Semenanjung Arab. Sampai kemudian kisahnya berhenti di Zunnawas ya.
yang lanjut lagi saat itu sampai ya Abrah ini kan. Nah, bagaimana? Ada yang bisa sharing ke kita? Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Abrah dan siapa Abrah itu? Ada di kolom chat. Yang mau sharing, berbagi. Pak Hamdani mungkin ya? Atau Bu Febti? Belum Ustaz, belum. Ya. Ada Mas Kaisan, Pak Nurholis, dan rekan-rekan ada yang ingin berbagi tentang Abraha? Siapa dia? Terus kemudian kenapa kaitannya dengan surah Al-Fil? Ada yang ingin berpartisipasi? Karena mempelajari surah ini kita memang belajar ilmu praktik ya gitu. Jadi harapan kita adalah setiap materi yang kita diskusikan di pertemuan-pertemuan kita itu mampu paling tidak ya mengangkat derajat keimanan kita. Jadi ketika kita misalkan sampai dengan pertemuan ini kita kan sudah beberapa kali membahas tentang jahiliyah. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang surah Al-Fil. Kaitannya apa sih surat Al-Fil dengan jahiliyah? Nah, minimal kita sudah bisa mendeteksi apakah di dalam diri kita ini masih ada nggak jahiliyah? Ataukah kita hari ini sudah terbebas dari jahiliyah? Atau memang penyakit jahiliyah ini samar, kita punya tapi nggak merasa. Saya ada sih Pak jahiliyah, cuma saya nggak tahu kita ada apa enggak. Ini harus mulai dideteksi karena nanti kaitan jahiliyah ini dengan perjalanan sirah nabawiyah ini akan sangat berhubung kait. Bahkan hari ini pun ini adalah apa itu namanya semacam penampakan jahiliyah yang sangat-sangat besar gitu karena dilakukan oleh penguasa. Surat Al-Fil itu nanti akan bahas ke sana. Tapi sebelum masuk ke sana, tadi kalau di kolom chat belum ada yang ingin sharing, mungkin yang di sini ya. Saya Ustadz. Ya. Ustadz. Dengan Anda, mau kecil ya? Iya. Abraha itu yang seingat saya adalah seorang raja yang ingin sekali menghancurkan Ka'bah dengan mengirimkan pasukan gajah. Namun ya seperti yang kita tahu bahwa pasukan tersebut dijatuhi batu-batu panas yang dibawa oleh burung ababil. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena beliau itu iri karena pada saat itu banyak orang yang melakukan ibadah ritual ke Ka'bah sehingga otomatis Ka'bah itu menjadi pusat. Nah, sementara si Abraha itu menginginkan ingin menguasai Ka'bah itu sendiri. Awalnya seperti itu, namun ya yang seperti kitab saya pernah baca dalam surat Al-Fil itu ya, namun tidak bisa gitu karena Ka'bah adalah milik Allah gitu loh. Mohon maaf Ustadz kalau salah. Enggak. Insya Allah betul ya. Jadi keinginan Abraha untuk menguasai menghancurkan Ka'bah karena melihat masyarakat Arab itu senang gitu beribadah di sana dan ingin dihancurkan dalam rangka menggantinya agar beribadah ke
katedral yang dibangun Iya, atau Qulais gitu ya. Oke, jazakallah. Terima kasih Bu siapa tadi? Zulaini. Ya, Bu Zulaini ya. Iya, Ustadz. Mohon maaf kameranya saya off-kan. Iya, nggak apa-apa Bu. Insyaallah. Monggo yang lain ada yang mau sharing? Open mic juga boleh atau yang di sini? Kita diskusi santai. Sebelum masuk ke sana mungkin kita ingin berandai-andai ya. Sebenarnya bukan berandai-andai, tapi saya ingin bertanya kepada kita semua di sini dan yang ada di Zoom, menurut teman-teman semua, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk berkuasa di dunia atau menguasai dunia ini, kira-kira harus seperti apa sih perilaku seorang penguasa? Karena hari ini kan keinginan untuk menguasai dunia gitu kan sering menjadi objek cerita ya, baik film gitu kan, bahkan film-film kartun itu kan seringkali gitu, ingin menguasai dunia. Pertarungannya adalah kekuatan antara kekuatan hitam dan kekuatan putih, misalnya gitu-gitu ya. Dan ini kan sudah ditanamkan di dalam pikiran anak-anak bahkan, karena banyak film-film kartun itu yang ke sana larinya. Padahal apakah itu juga tidak diangkat dalam Al-Qur'an isu itu? Jadi kalaupun itu diangkat, kira-kira di kawan-kawan yang ada di Zoom, teman-teman semua yang ada di sini, siapa yang bisa menjadikan contoh penguasa yang kalau dia diberi kekuasaan itu sikapnya seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Siapa? Boleh tulis di kolom chat. Kalau nggak open mic. Ada? Pernah dengar ini? Raja yang kalau filmnya kalau tidak salah itu apa? Film apa? Narnia ya? Ada yang tahu? Oh dulu Pak ya. Yang apa? Pasukannya itu apa itu namanya? Binatang itu jadi pasukannya. Nah kalau dalam Islam ada nggak yang seperti itu? Ada. Raja Sulaiman alaihissalam, betul. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan kekuasaannya luar biasa ya, full power. Bahkan suatu saat kan pernah melakukan parade, di mana pasukan yang ikut bersama Nabi Sulaiman itu terdiri dari bukan hanya manusia, tetapi jin. Masya Allah, belum sampai hari ini belum ada penguasa yang bisa menundukkan jin gitu ya. Burung-burung, binatang semuanya itu ikut dalam paradenya Nabi Sulaiman. Tapi bagaimana sebetulnya sikap Nabi Sulaiman dengan segala kekuasaannya itu? Ternyata ketika rombongan Nabi Sulaiman ini melewati satu lembah yang di situ ada semut. Mari kita bayangkan seorang penguasa adidaya dengan pasukan yang begitu banyak, tapi semut saja bisa merasa aman. Karena kemudian Nabi Sulaiman menghentikan parade pasukannya, stop, bahasa kita kan berhenti semua, kemudian memberikan kesempatan kepada semut-semut itu untuk masuk semua ke dalam rumah mereka supaya aman. Kenapa? Karena saat itu Nabi Sulaiman mendengar bahwa para semut itu gelisah, ketakutan, dan memerintahkan kepada seluruh semut-semut yang lain untuk segera masuk ke dalam rumah, khawatirnya mereka terinjak secara tidak sengaja oleh tentaranya Nabi Sulaiman. Tidak sengaja saja dijaga oleh Nabi Sulaiman. Karena kalau kita menginjak semut sih kebanyakan sih ya jarang yang sengaja ya.
Kan nggak ada yang lihat semut, semutnya kita injak-injak, enggak. Tidak sengaja saja sama Nabi Sulaiman kemudian apa? Dijaga. Artinya jangankan manusia yang jelas-jelas makhluk yang memang menjadi objek dari kekuasaan itu untuk diberikan kemakmuran, semut saja bisa merasa aman. Itulah contoh bagaimana kekuasaan ketika dianugerahkan oleh orang-orang yang tawadu, oleh orang-orang yang oleh Allah diberikan keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Lalu contoh lain ada nggak selain Nabi Sulaiman? Di dalam Al-Quran ada kisah penguasa dalam surat Al-Kahfi itu, di akhir-akhir kisahnya yang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang ingat? Zulkarnain. Zulkarnain, betul. Jadi Zulkarnain itu kan penguasa dunia juga. Ketika kemudian diminta untuk membantu satu masyarakat, kelompok masyarakat yang setiap selesai panen gitu ya, hasil panennya dirampas. Selesai panen dirampas dan mereka kemudian meminta tolong dan nanti akan diberikan upah berupa hasil bumi mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Zulkarnain? Dia tidak mengambil upah, tapi justru memberdayakan masyarakat untuk membangun benteng, membangun tembok. Jadi itulah kira-kira sikap dari para pemimpin-pemimpin dunia yang Allah berikan hidayah, yang bebas dari jahiliyah. Sementara pemimpin-pemimpin saat ini yang menguasai dunia, kan kita bisa lihat jahiliyahnya dipertontonkan luar biasa. Negara adidaya, adikuasa itu kalau datang ke negara-negara lemah, kalaupun membantu biasanya ya dengan syarat yang banyak gitu ya, termasuk mengambil sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya manusia, bahkan yang paling parah kan membuat negara-negara yang miskin, negara-negara yang berkembang malah terbelit hutang. Ya, bukan negara kita sih ya. Kalau negara kita saya nggak tahu kabarnya sih, kita juga termasuk negara yang berhutang juga. Tapi itulah gitu. Jadi kekuasaan itu betul-betul kalau tidak dibingkai dengan jahiliyah, maka akan menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Dan inilah yang terjadi dengan tokoh yang akan kita bicarakan dalam surat Al-Fil ini. Yang lanjutan dari pembahasan Ustaz Habib kemarin adalah Abraha. Masih ingat siapa Abraha? Kalau kita Abraha ini ya, sudahlah dia membunuh jenderal yang tadinya jadi bosnya, kemudian untuk menghindari amarah dari bos besarnya, membangun gereja, membangun katedral gitu. Sudah itu dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, sesuatu yang memang diyakini sebagai penghalang kalau dalam bahasanya Abraha untuk memuluskan rencananya, yaitu Ka'bah. Tadi ada yang sempat bilang Ka'bah. Jadi inilah sosok Abraha, mempertontonkan jahiliyah dari versi penguasa. Jahiliyah yang betul-betul luar biasa. Sharing. Ini basic. Nah ini ya. Ini bukan Abraha ya. gajah. Ini gajah. Jadi ini kisah tentang Ashabul Fil atau pasukan bergajah. Kalau kita membuka Al-Quran, kita ketik kata pasukan. Kalau Al-Qurannya Al-Quran Android gitu atau Al-Quran yang ada terjemahannya, kita ketikkan pasukan. Nah, pasukan yang dikatakan
menggunakan kalimat ashabul itu hanya pasukan bergajah. Selebihnya tidak menggunakan kata ashab. Menarik sebetulnya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan atau menyebut pasukan bergajah ini sebagaimana sebutan ashab. Kalau kata ashab yang sering kita dengar dalam Al-Qur'an biasanya kaitannya dengan apa? Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, terus Ashabul Fil. Ashabul Fil yang mau kita bahas. Ashabul Ukhdud, kemudian Hudud ya. Ashabun Nar, ya kan? Ashabul Jannah. Nah, apakah kalimat itu identik dengan pasukan? Tidak, Enggak ya. tidak. Ashabul Fil Pasukan pasukan bergajah. Ashabul Kahfi pemuda Kahfi ya. pemuda Kahfi, penghuni gua, ya kan? Gua kan, penghuni gua. Ya, pemuda yang tidur di gua, penghuni gua. Ashabun Nar Penghuni neraka. penghuni neraka, ya kan? Bukan pasukan neraka ya. Atau ashabul jannah juga penghuni. Nah, surga. kenapa kok Allah katakan ashab? Kenapa? Kok bisa? Nah, ini menarik. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, memang Al-Qur'an ini betul-betul ditulis oleh bukan ditulis oleh Rasulullah. Ini memang firman dari Allah, karena kalimatnya, susunan katanya itu sangat unik. Apalagi kalau kita memahami bahasa Arab itu indah sekali. Cuma sayangnya saya nggak bisa aja. Jadi ya nggak bisa menerangkan dengan detail keindahan dari bahasa ini. Tapi yang mau kita lihat gini, ashab itu kan juga bisa dekat maknanya dengan penghuni atau sahabat gitu ya, karib. Karena kalau pasukan itu bisa jaisu, bisa tentara, itu kan bisa dalam. Tetapi kenapa kemudian pasukan itu yang begitu banyak, yang kalau dalam riwayat itu jumlahnya itu ada yang meriwayatkan sekitar 60.000 atau 20.000 orang. Bayangkan, pada masa itu 20.000 bersenjata lengkap mau menyerang Mekah. Itu jumlahnya lebih besar daripada penduduk Mekah. Bayangin. Jadi kedengar nggak? Dengar ya? Gini jelas. Jadi bisa dibayangkan ada pasukan yang jumlahnya lebih besar dari tempat yang mau diserang. Itu luar biasa kan? Karena kalau kabilah-kabilah Arab itu, tentara mereka kalau mau mengumpulkan katakanlah 10.000 saja, itu harus gabungan dari beberapa kabilah. Karena kalau satu kabilah itu biasanya paling hanya 1.000 sampai 3.000 pada masa itu. Maka kalau ada pasukan sebanyak 20.000, bahkan ada gajahnya, itu bisa dibayangkan pasti nggak akan ada yang berani melawan. Begitu luar biasa pasukannya itu. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan gajahnya itu kan ada 13 ya. Ada yang sebut 16, tapi riwayat yang kuat ke 13 jumlahnya. Yang mengatakan nggak masuk akal ada dari Yaman sampai ke Mekah bawa gajah. Karena memang jangan dipikirkan bahwa pasukannya itu 20.000 naik gajah semua, enggak. Jadi gajahnya tadi hanya sekitar 13 gajah. Tetapi itu sudah cukup untuk show of force gitu kan. Pasukan dipimpin gajah, dan gajahnya kan bukan sembarang gajah. Bahkan pimpinannya itu gajah terbesarnya yang dalam banyak riwayat bernama Mahmud. Jadi kalau kita mau namain anak misalkan inspirasi, badannya gede, jangan kasih nama Mahmud ya. Mahmud itu nama gajah. Tapi ini gajah luar biasa. Karena nanti begitu mau mendekati Mekah, dia juga tahu. Karena dia nggak mau menghancurkan Mekah. Nah, kenapa ashab? Ternyata Allah hanya menilai pasukan yang begitu hebat, begitu besar,
Ya nilainya nggak jauh dari si Abraha ini, itu sebagaimana sahabatnya gajah. Ya, jadi seperti kalau kita hari ini sahabatnya, kalau katakanlah saya ini ya, ini saya sahabatnya Kapolda misalnya. Eko itu sahabatnya Pak Kapolda Lampung. Kayaknya kan nyebutnya enak ya. Kalau sahabatnya Kapolda kan kalau misalkan ditilang-tilang ya bilang aja Pak saya ini sahabat ya, enggak ya. Tapi kalau ditilang kan biasanya saya lengkap saudara-saudaranya. Kalau pas nggak lengkap ya berarti pas nggak biasa. Ya. Artinya di sini kan level Kapoldanya lebih tinggi dari saya. Eko sahabatnya Jokowi. Berarti kan Jokowinya lebih tinggi. Tapi kalau Jokowi sahabatnya Eko, ya Ekonya lebih tinggi kan gitu. Nah ini sahabat gajah. Berarti pasukan itu nilainya lebih rendah daripada gajah. Padahal gajah itu adalah binatang yang karakternya kan merusak. Kalau dia datang ke satu daerah, waduh hancur semua tanaman. Bayangin pasukan 20.000 itu ternyata hanyalah sekelompok orang yang ya kata bahasa gitu Al-Quran nggak lebih mulia dari seekor gajah. Nanti akan kita lihat masih lebih mulia gajahnya. Karena kisah ini luar biasa bagaimana Allah menghancurkan 20.000 pasukan itu dengan kalau ini difilmkan wah tuh luar biasa. Wah kalau kita yang mengalami saat itu tentu menjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, alam taro ini kalau dalam bahasa Arab nanti kalau ada fi'il madhi fi'il mudhari lah begitulah ya. Kalau ini bisa dijelaskan indah sekali. Tapi di sini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW kalau ini kan seperti berita yang digambarkan seolah-olah kita melihat peristiwa itu. Nah, karena peristiwa itu sudah terjadi, kita tidak melihat secara langsung dan jumhur ulama menyatakan bahwa alam taro ini ditujukan kepada Rasulullah itu untuk menggambarkan bahwa peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha ini adalah satu peristiwa besar yang seluruh orang Quraisy, masyarakat Quraisy itu tahu. Nggak ada yang nggak tahu terkait dengan peristiwa penyerangan Ka'bah ini. Sehingga banyak nanti orang itu mengaitkan satu peristiwa dengan tahun gajah. Misalkan si A itu lahir 2 tahun setelah peristiwa gajah. Bahkan kita sendiri tahu kalau ditanya Rasulullah itu lahir tahun berapa? Iya tahun gajah. Karena memang peristiwa ini peristiwa yang sangat besar dan Rasulullah ketika diberikan kabar ini dimintakan kepada Rasul dan kita semua untuk kemudian melihat peristiwa ini sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Bagaimana kita memperhatikannya, gitu kan ya? Bagaimana sih kita menilai? Apakah kita hanya sekedar kalau baca surat ini, ya ada pasukan gajah mau nyerang Ka'bah kemudian dihancurkan? Atau sebatas itu? Atau kemudian kita seringkali mendengar dulu itu Abraha membangun Qulais gitu ya, atau satu bangun gereja yang untuk tempat ibadah yang waktu itu dikasih kotoran oleh orang Arab sehingga karena marah lalu Abraha mengumpulkan pasukan menyerang Mekah. Secara logika saja kalau dengan membawa pasukan 20.000 dengan jarak yang begitu jauh, cuman gara-gara tempat ibadahnya dikotori, kira-kira ya nggak gitu-gitu amat juga kali ya permasalahannya gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar yang menarik dalam surat ini. Nanti di surat keduanya, bahwa yang bukan cuman itu aja masalahnya. Tapi masalahnya ada masalah yang lebih besar dari itu.
Jadi saudara-saudara sekalian, para pencinta sirah, ketika melihat satu fakta atau satu isu, harus diperdalam, diperhatikan lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang bisa digali dari peristiwa Ashabul Fil. Nah, ini sedikit saya mereview ya tentang sosok Abraha. Tadi disampaikan benar bahwa beliau ini adalah gubernur Yaman yang berasal dari Habasyah, kemudian membunuh teman seperjuangannya lagi. Pokoknya dia ini ya jahat lah gitu ya. Kalau digambarkan ya, beliau ini adalah sosok misionaris, orang yang soleh, berjuang untuk agama. Karena saat itu memang agama yang ada itu adalah agama Nasrani. Islam kan belum ada ya. Waktu zamannya Abraha belum, karena Rasul aja ya belum lahir gitu kan ya. Rasul lahir kan di tahun gajah, itu peristiwa gajah. Jadi bukan. Jadi Abraha itu seorang politisi yang ambisius, tulas gitu kan. Bahkan demi untuk mewujudkan keinginannya itu dia itu kejam. Ada riwayat yang mengatakan saat membangun Quraisy itu, kalau ada pekerja yang datang terlambat saja, dipotong tangannya. Zaman sekarang dipotong gajinya doang kali, itu dipotong tangannya. Saking bengisnya Abraha. Jadi Abraha ini, kenapa dia ingin sekali menghancurkan Ka'bah? Kalau tadi kita baca di buku-buku sirah, itu kisah tentang Abraha ini, peristiwa Al-Fil atau peristiwa penyerangan ke Ka'bah ini biasanya tidak banyak yang mengangkatnya. Ya, kisahnya lebih kepada ini peristiwa Al-Fil, itu berkaitan dengan surat Al-Fil. Kemudian ya peristiwanya bahwa lebih banyak mengangkat kisah kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, yang saat itu menjadi orang nomor satunya, katakanlah gitu, yang menjaga Ka'bah. Kemudian lebih memikirkan untanya gitu ya, yang 200 ditahan oleh Abraha, daripada kemudian melindungi Ka'bah. Karena ya siapa yang mau dalam tanda kutip ya mati konyol gitu ya. Ini pasukan 20.000, jumlahnya lebih banyak dari penduduk Mekah. Ya gimana ngelawannya? Satu berbanding sekian orang. Dan keyakinan mereka saat itu adalah bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah. Dan ini luar biasa. Jadi Abdul Muthalib itu meyakini bahwa ya Allah pasti jaga itu. Aman, nggak akan ada yang bisa menghancurkan. Ya kalau nggak percaya coba aja, kata gini. Dia nantangin Abraha. Abraha dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan, tenang aja, saya udah bawa gajah, udah bawa pasukan yang begitu banyak. Pokoknya besok Mekah itu bakal rata dengan tanah. Ini si Abraha, jadi jenderal licik yang dia melakukan bahasanya kalau dalam bahasa sekarang itu propaganda gitu. Dia membuat isu seolah-olah ini isu agama, bahwasanya agama Nasrani itu dilecehkan oleh orang-orang Arab, sehingga ayo dong, masa agamamu dilecehkan, diem aja, bahasanya gitu kan. Dan kalau kita lihat sekarang, ada nggak penguasa-penguasa atau politisi-politisi yang kadang-kala menggunakan isu-isu agama untuk memprovokasi? Ternyata ya ada gitu. Jadi di masa sekarang ini pertontonan jahiliyah itu ternyata nggak selesai-selesai. Kalau zaman dahulu ada Abraha, maka zaman sekarang masih banyak Abraha yang lain. Bahkan ketika Amerika itu ingin menyerang Irak, itu kan mereka menggunakan isu terorisme. Kami itu mau menyerang teroris, bukan menyerang orang Islam. Jadi orang Islam yang mau menyerang teroris ya sama kita. Padahal motif utamanya apa? Kan ekonomi.
mau menguasai cadangan minyak, termasuk Abraha. Jadi Abraha ini kemudian bisa-bisanya aja dia menggalang pasukan yang besar dengan isu agama, padahal keinginan yang paling besar bagi dirinya adalah menghancurkan pusat ekonomi saat itu, yaitu Mekah. Jadi Habasyah itu kan lebih dekat kepada Romawi, karena Habasyah itu dalam agamanya sama-sama Nasrani. Kita tahu kemarin dari kisahnya perjalanan Jazirah Arab dan seterusnya itu kan Persia itu kan agamanya Majusi, penyembah api, dan imperium Romawi, Bizantium dengan Persia itu kan adalah dua imperium yang saat itu berkuasa, saling merebut daerah kekuasaan. Nah, Jazirah Arab itu adalah kawasan yang subur, yang menjadi pemasok logistik buat kekuatan Persia. Sehingga kalau ini bisa dikuasai oleh Romawi, maka kemungkinan besar Romawi akan sangat mudah mengalahkan Persia. Dari sini sudah terlihat bahwasanya proyeknya Abraha itu bukan hanya sekadar Quraisy menghancurkan Ka'bah, masih banyak proyek-proyek yang lain. Bahwa dia juga berkeinginan agar dia ini kan orang Habasyah, tapi kalau dalam bahasa sekarang ini masih jadi raja kecil gitu kan. Dan dia ingin menguasai itu semua. Karena niat busuknya ingin menguasai perekonomian, mengembalikan ekonomi yang kemarin sempat dijelaskan ada bendungan Maghrib yang hancur, kaum Sabah yang dulunya punya pusat perekonomian lalu kemudian hancur dan digantikan oleh Mekah sebagai pusat ekonomi dan agama yang baru. Nah, Abraha berpikir kalau Mekah dan orang-orang Quraisy ini bisa dihancurkan, maka ekonomi itu akan dikuasai oleh Abraha dan sekutu-sekutunya. Jadi otaknya ke sana. Makanya penyerangan Ka'bah itu menjadi kepentingan politik global. Bahwa Mekah itu sesungguhnya bukan tempat yang terpencil, nggak dikenal orang, kan gitu kan? Bukan. Dia justru merupakan tempat strategis yang diperebutkan oleh dua imperium besar saat itu, Romawi dan Persia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mempromosikan Mekah, katakanlah begitu ya. Menjadikan Mekah ini sebagai nanti di Mekah ini akan lahir nabi yang akan merubah susunan dunia. Maka dipromosikanlah Mekah melalui peristiwa Al-Fil, peristiwa penyerangan Abraha terhadap Ka'bah. Artinya kenapa sih kalau kita bertanya-tanya ya, kenapa sih kok nggak dari awal aja? Artinya ketika Abraha itu masih di Yaman, masih menyusun rencana, itu nggak dimatikan saja oleh Allah. Kan bisa juga kan? Tapi kenapa itu dibiarkan? Dibiarkan Abraha itu menggalang kekuatan, mengumpulkan pasukan sampai begitu banyak, kemudian dibiarkan untuk menyerang Ka'bah. Walaupun akhirnya gagal. Kenapa? Karena kemudian Allah sampaikan di ayat keduanya, ternyata kaid. Jadi kaid itu adalah tipu daya. Jadi penyerangan Ka'bah itu untuk menyebarkan agama Nasrani itu hanya tipu daya.
bahwa kalau penyerangan Ka'bah ini kan disampaikan, diumumkan, nggak dirahasiakan gitu kan. Kalau kita mau nyerang satu daerah kemudian kita diam-diam aja. Pokoknya kita kumpulin pasukan, besok kita serang. Nah, itu rahasia. Tapi ini enggak, ini diumumkan oleh Abraha. Bahkan sengaja diumumkan supaya orang-orang Quraisy tahu. Wih, Mekah mau diserang. Maka kemudian ada yang sampai marah. Kalau dalam banyak kisah ya, kalau kita cari di internet, kisah tentang Abraha itu ada yang kemudian dengar, Mekah mau dihancurkan oleh Abraha. Mereka marah, ada yang bukan dari golongan Quraisy juga sih. Tapi ada yang ya masih di Jazirah Arab, itu sampai kemudian membuang kotoran di Quraisy. Tapi kan enggak karena itu juga. Itu hanya kemudian pemicu untuk kemudian Abraha makin bisa mengeksploitasi sisi keagamaannya. Perasaan ya, ayolah, ini agamamu benar-benar dilecehkan. Kumpul, kita serang. Maka sampai terkumpul sekitar ya minimumnya itu 20.000 lengkap dengan 13 gajahnya. Itulah kaid yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai tipu daya. Nah, tipu dayanya Abraha ini ternyata kemudian dihancurkan juga oleh Allah. Jadi bukan sekedar tentaranya saja yang dihancurkan, tetapi termasuk tipu muslihatnya, rencana busuknya, itu semuanya hancur. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka semua yang ingin membuat makar terhadap Islam, baik makar itu disampaikan secara langsung maupun tipu daya, tipu muslihat, pasti akan hancur. Pasti akan kalah. Itu sudah janji Allah untuk memenangkan dakwah Islam. Karenanya peristiwa ini kemudian disampaikan kepada masyarakat Quraisy saat itu untuk meyakinkan mereka bahwa ayo dong beriman kepada Allah. Kan dulu sudah yakin bahwasanya Ka'bah ini juga rumah Allah dan dilindungi, dijaga. Sampai-sampai isu yang beredar di kalangan masyarakat internasional saat itu, orang-orang Quraisy ini orang-orang yang terjaga. Maka kemudian nanti dia punya ilaf. Selain dari faktor ekonomi, kemampuan orang Quraisy itu untuk berdagang ke semua daerah dengan ilafnya tadi itu. Kemarin sempat dibahas kalau tidak salah ya, ilaf Quraisy yang nanti ada dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, itu kan jadi ilaf Quraisy, perdagangan Quraisy itu karena orang-orang dulu itu takut dengan orang-orang Quraisy. Ini orang-orang pilihan, penjaga rumah Allah. Buktinya 20.000 pasukan lengkap saja bisa kalah sama mereka. Bayangin kalau punya legalisasi keamanan seperti itu. Kalau kita hari ini sering dengar Amerika itu punya standar ganda. Warganya kalau berbuat onar di negara lain itu kan tenang-tenang saja, warga Amerika. Nah, kalau bikin onar di Indonesia, orang juga ngeri-ngeri gitu kan, mau berurusan, ini orang Amerika, ini susah kalau urusannya sama orang Amerika. Tapi kalau orang Indonesia, ya mohon maaf gitu kan, karena nggak punya sejarah itu, dan ini kaum Quraisy punya itu. Maka Allah mengingatkan, ayo dong beriman, kan sudah diberikan begitu banyak karunia, kenikmatan, termasuk keamanan ketika memiliki Ka'bah. Nah, semua kelebihan-kelebihan itu kemudian menjadi titik awal dari kelahiran Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita sampaikan di grup kemarin, ini masih awal-awal sebelum pekan depan kita akan sudah mulai membahas sosok Rasulullah. Karena Rasulullah sudah lahir. Nah, nanti mulai dari kelahiran Rasulullah sampai terus di akhir
wafat beliau, itulah yang akan mulai kita bahas lebih kepada konsentrasi. Tetapi jahiliyah, kemudian peta Mekah, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kenapa Islam itu turun, itu akan terus terhubung. Terus terhubung. Karena sebagaimana kita tahu, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu pun kita mendapatkannya kan dari wahyu. Bahwa Rasulullah tahu kisah itu kan juga dari wahyu-wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Kalau kita hari ini hidup tanpa sejarah, kan kalau istilahnya apa ya? Orang Jawa itu nggak ngerti Jawanya misalkan. Suka dikatakan gitu. Orang Lampung tapi nggak tahu sejarah Lampung. Dulu ini kenapa namanya ini, kan kita kalau nggak tahu itu malu ya. Tapi kenapa kebanyakan kita tidak malu, orang Islam kok nggak tahu Islamnya gitu, nggak tahu sejarahnya. Makanya kemudian kalau nggak mau belajar sirah, ya ini aneh gitu. Orang kita nggak tahu sejarah kesukuan kita aja masalah, apalagi kita nggak tahu tentang sejarah Islam. Dan sejarah Islam ini kan banyak dan luar biasa. Jadi ini posisi strategis Mekah yang membuat Abrahah itu bernafsu sekali ingin menghancurkan Mekah. Jadi karena memang dia menjadi posisi yang strategis. Sampai di sini ada yang ingin sharing, baik yang ada di offline maupun online, sebelum kita lanjutkan ke bagian-bagian akhir dari surat Al-Fil. Karena memang fokus kita pada kesempatan hari ini fokus untuk membahas Al-Fil dari versi sejarah ya. Nanti teman-teman bisa mencari referensi lain, kan di sekarang YouTube ada tuh ya, mudah ya. Kalau kajian tafsir, coba cari kajian tafsir. Ada dari Dr. Muhammad Yahya. Itu juga beliau bagus kajian tafsirnya. Ada nanti ada tafsir-tafsir yang lain terkait dengan surat Al-Fil. Karena itu lebih mendalam kepada bagaimana tata bahasa, gramatikal dan seterusnya. Yang jelas bagi kita hari ini posisi Al-Fil ini akan mempertegas kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah itu di Mekah, bukan di Indonesia, apalagi di Lampung gitu ya. Kenapa sih kok dulu Islam nggak turun di Lampung? Coba kalau di Lampung kita akan beriman semua, ya belum tentu ya. Orang turun di Mekah dengan apa? Kalau kita lihat kemarin kan belajar sama Ustadz Hafid kan, apa itu namanya, sejarah Jazirah Arab itu kan luar biasa ya. Mulai dari Arab Mustaribah, Arab apa kemarin? Ada yang ingat? Lupa ya, kan baru kemarin minggu. Arab campuran itu Arab apa? Kita kadang ingatnya Arab nengendi ya. Ya, itu luar biasa itu keturunannya, dari kemudian Kusoi ada macam-macam lah. Saya juga belum hafal 100% tuh. Gimana? Jadi keturunan Arab. Jadi kenapa kemudian Arab Rasulullah SAW menurunkan nabinya atau risalah Islam ini di Arab? Ya karena memang posisi Mekah saat itu menjadi tempat yang sangat strategis secara ekonomi. Jadi perdagangan itu saudagarnya banyak singgah di Arab. Kemudian di Mekah nanti mulai, kalau kita mulai pekan depan lah ya, mulai dari kelahiran Rasulullah akan kita buka pasar-pasar yang ramai di Mekah, bahkan sampai dengan hari ini kan masih ada itu pasar-pasar di Mekah, bagaimana kemudian itu bisa menjadi magnet bagi ekonomi, pergerakan dan putaran ekonomi dunia, sehingga imperium saat itu Romawi dan Persia itu sangat ingin sekali menguasai jalur Mekah, ingin menguasai kota Mekah. Bahkan kalau Abrahah karena saking serakahnya dia ingin menghancurkan
Mekah. Oke, ini di kolom chat sudah ada yang ingin sharing. Banyak juga ini. Ya, nanti yang di sini bisa bantu jawab ya. Ya, saya Mila dari Bandar Lampung. Ada 3 pertanyaan. Saya kirain dari Mekah ya. Kalau dari Mekah. Yang pertama, mau mengkonfirmasi jumlah yang tercatat menjadi pasukan Gajah dan Abraha ini berapa puluh ribu, Ustaz? Tadi berapa? Ya, sekitar 20.000 orang. Ya, Mbak ya. Nanti bisa dibaca di banyak riwayat ya. Tapi kurang lebih 20.000. Ada yang bilang 60.000, tapi yang lebih kuat tuh 20.000. Kemudian pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi pada zaman dahulu itu akan terjadi pula pada zaman sekarang ya. Tadi disampaikan tentang propaganda yang dilakukan oleh Abraha. Ya. Kalau peristiwa persisnya mungkin tidak terulang lagi, bahwa tidak akan ada lagi pasukan yang akan seperti itu. Tapi apa itu namanya? Pola bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para penguasa hari ini ya kurang lebih sama. Bagaimana negara adidaya hari ini kan begitu juga ketika memperlakukan negara-negara berkembang. Bukan cuma dijajah, dijarah, diambil segala macamnya, tetapi ya kita lihatlah bagaimana terjadi kesenjangan teknologi, kesenjangan kehidupan. Kalau kita hari ini, dulu kan sering cerita ya, kalau sudah bisa keluar negeri, keliling Eropa, itu kan bangga gitu ya. Padahal harusnya kalau kita menjadi penguasa, diberikan kekuasaan oleh Islam, itu kan kita nggak boleh berbuat seperti itu. Kalau kita berpikir atau kita mengingat-ingat lagi, kira-kira ada nggak bangunan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini masih utuh, berwujud sama seperti dulu? Itu kan nyaris ya, nyaris nggak ada. Seperti Masjid Nabawi yang dulu dibangun Rasulullah, apakah sama dengan Masjid Nabawi sekarang? Saya belum pernah ke Mekah sih emang. Tapi kabarnya sih nggak sama karena udah, Masjid Nabawi sekarang udah sangat luas. Udah beda banget lah sama zamannya Rasulullah. Dan itulah yang ditinggalkan Rasulullah itu bukan bangunan-bangunan besar sejarah seperti itu. Yang para imperium dulu seperti Firaun itu kan senangnya bangun bangunan-bangunan tinggi untuk menunjukkan kekuasaan. Ya samalah dengan hari ini. Bagaimana mereka membuat kota yang begitu luar biasa dengan teknologi yang luar biasa. Sementara banyak negara-negara yang hari ini miskin. Bahkan kan pembiayaan kota-kota yang kalau kita lihat di Las Vegas lah katakanlah gitu ya. Itu kan kotanya 24 jam. Nggak pernah sepi. Ya kalau kita kan kalau ke kampung dulu ya, kalau udah selesai sholat Isya, tidur udah nyenyak kayak. Bayangin ada kota yang 24 jam berdenyut gitu. Bisa kebayang. Ya nggak usah jauh-jauh dari sana, mungkin di Jakarta juga seperti itu ya. Nah ini proses-proses seperti ini tuh nggak akan berhenti, terus akan menjadi pertentangan antara hak dan batil. Tinggal nanti bagaimana menghadapinya, bagaimana strategi kita menghadapinya, yaitulah kajian sirah. Kita akan dapatkan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi semua kejahilian itu. Sampai kan di awal-awal dulu kita pernah sampaikan kesyirikan yang merupakan simbol tertinggi dari jahiliyah, yang patung-patung itu baru dihancurkan ketika peristiwa Fatu Mekah. Artinya setelah 21 tahun berdakwah. Nah, makanya pelajaran kita masih panjang. Ingat, kita belum bicara tentang Rasulullah, karena Rasulullah belum lahir. Ini masih prolog, jadi masih panjang. Sehingga bagi teman-teman yang belum like, subscribe ya, dan share video-video kita boleh. Atau yang belum bergabung ke komunitas kita, monggo. Yang belum beli bukunya, beli.
Ya, kalau ada satu yang punya Mubarakfuri, kemudian satu punya Dr. Akram Al-Umari, ada satu lagi punya yang sekarang yang terbaru Muhammad Inspirator itu punya Dr. Aid Al-Qarni, atau ada yang punya itu digabung jadi satu, dibaca, ditamatin, diulang-ulang, kita diskusikan. Gitu. Karena nggak ada satupun buku yang sempurna menggambarkan tentang Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisam, Ibnu Ishaq, buku-buku yang masa lalu ditambah dengan kontemporer, oh banyak lagi. Makanya asik kalau kita di LSJ ini masing-masing itu, Pak, saya berdasarkan Mubarakfuri itu begini. Nanti kita tambahin dengan yang punya Ali An-Nadawi itu begini. Punya lagi, oh Pak, enggak, kita gabung jadi satu, ternyata kesimpulannya seperti ini. Dan itu luar biasa. Kemudian, ini sharing beliau yang ketiga, bagaimana memupuk keimanan kita hari ini agar selalu yakin bahwa agama ini akan Allah jaga di saat banyak makar yang terjadi. Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana coba? Meyakini gitu. Bahwasanya Allah akan menjaga agama ini. Tentu saja Allah akan menjaga agama ini. Quran itu sudah Allah jamin keasliannya. Tidak akan pernah bisa dirubah. Bahkan kita sendiri yang kadang-kadang inferior, nggak bangga dengan keislaman kita. Padahal hari ini tidak ada satupun agama yang ilmunya itu bisa panjang, bersanad. Satu hadis itu bisa bernilai banyak. Nanti ada yang menilai sahih, ada yang menilai mursal, ada yang macam-macam. Dan itu bisa dibuktikan. Sehingga harusnya kita, kalau bahasa memupuk itu kan bahasanya bekerja ya. Karena kalau memupuk itu kan berarti ada proses di sana. Nah, salah satu proses yang harus kita lewati, ya belajar sirah. Ketika belajar sirah, seringkali kita ini menjadi generasi instan. Senangnya nonton video, lihat-lihat gitu kan. Padahal di video ini nggak mungkin saya membacakan buku Mubarakfuri. Ya tidur semua kan kalau kita baca. Dan kita sebagai seorang muslim melalui Rasulullah kan diberi amanah pertama itu kan iqra atau membaca. Artinya ilmiah itu sudah melekat dengan diri kita. Sebagai muslim itu, kalau muslim nggak suka membaca, muslim nggak suka belajar, ya dipertanyakan muslimannya, harusnya. Karena begitu kita menjadi muslim, ya kita harus bisa untuk mengupgrade diri. Jangan dikira menjadi muslim itu cukup dengan ibadah. Pokoknya kalau saya udah sholat, bisa baca Quran, Ramadan saya puasa, kalau punya duit ntar ibadah haji, kalau ada duit ya kita zakat, selesai urusan. Nah, hidup saya makmur, sakinah mawaddah warahmah. Selesai? Enggak selesai. Belum. Kalau itu yang menjadi tujuan, Rasulullah SAW nggak perlu menjadi nabi dan rasul. Karena di usia beliau 40 tahun sebelum menjadi nabi, itu sudah dipenuhi semua. Saudagar kaya raya, sudah punya istri cantik, bangsawan, anak ada, rumah punya, kedudukan nggak usah ditanya. Sebelum menjadi nabi, beliau itu digelari Al-Amin. Semua orang percaya kepada Rasulullah. Udah dapat, kurang apa? Makanya nanti kalau kita belajar sirah, kaget ya. Kalau hari ini orang nggak percaya sama saya, wajar. Ini Rasulullah sudah digelar Al-Amin, terpercaya. Tapi begitu berdakwah, didustakan. Kok bisa? Ya ikut kajian sirah gitu kan. Makanya kita diminta untuk membaca itu. Membaca, belajar, karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Karena kalau kita
sebagai muslim itu tidak belajar agama kita, terus yang mau belajar agama kita siapa? Ya memang kita. Jadi ingat, agama kita ini bukan agama yang hanya mengkhususkan ibadah, walaupun ibadah itu juga bagian penting dari agama. Karena kalau orang yang nggak beribadah, ya nggak balance juga. Artinya ilmunya banyak, tapi ibadahnya nggak ada. Nggak boleh juga. Atau ibadahnya tinggi, tapi nggak ada ilmunya. Ya repot juga gitu. Jadi harus seperti apa? Ya imbang. Pupuknya harus imbang. Ibadahnya kuat berdasarkan ilmu dan kepahaman. Karena itulah yang akan punya nilai. Gitu. Itulah kenapa para sahabat itu dulu ketika memandang harta beda dengan, ya mohon maaf, kita hari ini. Yang ini kita bukan membicarakan orang lain ya, tetapi ini sudah jadi berita umum bahwa kemarin kan yang bermasalah di sono ya, katakanlah si fulan ya, nggak boleh sebut nama ya. Itu kan hartanya berubah-ubah ya. Dari laporan kemarin itu katanya sekitar berapa miliar lah gitu. Terus dibongkar lagi ternyata 58 miliar, terus jadi 500 miliar. Terakhir-akhir ini 1,2 T. Banyak benar duitnya. Ya Allah alam. Nah, ketika masa lalu apakah sahabat-sahabat itu tidak ada yang kaya raya? Banyak. Umar itu kaya. Utsman, Ali, Abu Bakar nggak usah ditanya, pengusaha besar. Tapi kenapa mereka justru malah senang kalau hartanya berkurang di jalan Allah? Artinya berkorban. Terus. Sedekahnya, infaknya miliaran. Rasulullah ketika membangun Madinah, jadi masuk padahal belum ya. Tapi nggak apa, sepil dikit ya. Rasulullah SAW ketika membangun Madinah itu nggak punya uang. Tapi kemudian kenapa bisa membangun Madinah begitu luar biasa? Itu tadi, karena sahabat itu yang kaya raya itu berlomba-lomba dalam ibadah. Bukan berlomba-lomba dalam menumpuk kekayaan. Karena kalau berlomba-lomba menumpuk kekayaan, balik lagi ke zaman jahiliyah. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Jahal CS ya. Itu orang kaya, dermawan, tetapi sekedar untuk kehormatan diri. Bukan untuk menegakkan agama. Itulah yang kemudian balik lagi ke jahiliyah. Oke, itu yang bisa kita sharing. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Atau Bu Milah ada yang ingin dikoreksi, ditambahin, monggo. Cukup ya? Yang lain ada? Kalau tidak ada, ini jam berapa ya? Jam 17 ya? 17.30. Oke, masih ada waktu 30 menit lagi sebelum maghrib, sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Ramadan ini sebentar lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke surat 3 dan 4, wa arsalna alaihim wa arsal alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Bisa juga baca Arab Gundul ya. Alhamdulillah. Ini bisa baca kalau udah hafal ya. Ya sebenarnya kalau kita hafal bisa ya baca Arab Gundul. Kita belum hafal, belum banyak kosakata. Tapi kemarin kan sudah sempat disinggung kosakata bahasa Arab itu jutaan ya kan. Ya wajar lah nggak hafal-hafal. Tapi karena emang jarang dihafal ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, sebelum kita masuk ke sana, kita tadhkirah mengingatkan diri kita sebentar lagi Ramadan, dan Ramadan itu bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Namun kita harus introspeksi, sudah berapa kali Ramadan kita lewati, kok kita nggak dapat gelar-gelar takwa? Kenapa? Nah, ini harus kita cari. Mudah-mudahan seminggu sebelum Ramadan ketemu jawabannya. Sehingga Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan gelar takwa. Ibarat orang yang
sekolah, kuliah, itu kan sudah lulus SMA tapi kok rasanya kayaknya seperti anak SMP. Padahal udah lulus SMA. Kelakuannya, adabnya itu udah masih kalah sama anak SD gitu. Nah, itu sama juga. Kita sudah lewat beberapa kali Ramadan, tetapi kalau perilaku kita ini masih belum juga menunjukkan arah ke takwa yang maksimal, maka harus kita koreksi. Karena la'alakum tattaqun itu kan nggak semuanya otomatis ya. Ketika melaksanakan ibadah puasa terus menjadi orang bertakwa. Harus ada upaya. Harus ada introspeksi. Harus ada kesiapan yang maksimal. Jangan sampai kita itu seperti katakanlah haji. Haji itu kalau sudah haji nggak otomatis mabrur. Apalagi kalau uang hajinya tidak didapat dengan cara yang halal. Ya mabur hajinya. Memang karena hajinya mabur lewat pesawat. Tapi kalau mabrurnya ya harus ada syarat dan rukunnya, ketentuannya. Termasuk juga Ramadan. Nah, belajar sirah sama. Harus ada kemauan dari kita untuk ya mengupgrade diri kita. Membaca buku sirah itu wajib. Sebagaimana wajibnya kita kalau kemarin sebelum-sebelumnya materinya, kalau kita bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, maka kenapa sirahnya nggak bisa satu bab atau 1 juz atau 1 jam baca sirah pokoknya. Harus serius begitu. Jadi kalau belum punya buku ya ditabunglah untuk beli buku. Karena kalau kemarin kalau kita sudah niat untuk belajar sirah, harusnya tidak lagi sulit menentukan ketika harus memilih antara makan somai, makan bakso dengan beli buku sirah. Tapi kalau masih menimbang, waduh ini somai dulu ya, bakso soni dulu ya, 20.000, beli buku sirahnya nanti ya, ini harus dipertanyakan lagi komitmennya karena mau tidak mau membaca buku sirah itu wajib. Ya sih. Kalau nggak baca buku ya susah. Karena ini nggak ada obatnya, mohon maaf nggak ada obatnya. Karena di LSC kita, di community sirah kita nggak mungkin kita membacakan buku Mubarak Furi. Ya, besok lagi baca buku nggak ketemu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Nah, ada sebagian kita yang kemudian mengatakan toiron ababil itu adalah burung ababil. Nah, bukan ya. Jadi itu burung yang banyak. Kalau kata Abdul Muthalib itu, burung itu berasal dari laut. Datang banyak sekali. Burungnya banyak. Dan burung itu datang dengan membawa batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi batu itu bukan hanya sekedar batu panas, tapi juga batu yang mengandung penyakit. Banyak ulama yang kemudian mentafsirkan penyakitnya itu seperti penyakit cacar. Kalau digambarkan yang lain, ada juga yang menggambar penyakit yang sangat mengerikan karena begitu terkena penyakit batu itu rontok dagingnya, tulangnya itu kayak berjatuhan begitu. Jadi pemandangannya sangat mengerikan. Tetapi tidak juga semua orang yang kemudian mati saat itu karena lemparan batu itu. Kita bisa membayangkan, kita baris nih 20.000 orang, kemudian tiba-tiba diserang oleh sekelompok burung membawa batu dijatuhkan dari atas. Kan susah menghindarnya ya. Belum lagi begitu kena di kita, kondisinya seperti itu. Kira-kira kayak mana? Gitu. Kan, waduh, udah panik, kalang kabut. Sementara itu punya senjata lengkap. Bisa pedang, bisa panah, bisa tombak. Sehingga kemungkinan besar sebagian pasukan itu juga mati karena terinjak-injak, terkena senjata, dan seterusnya.
Tidak semuanya, tetapi ini menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan 20.000 pasukan. Kan lawannya nggak ada. Perang juga enggak ini kan. Mereka hanya dikasih batu-batu panas, bubar. Coba bayangkan. Kalau hari ini ada tentara Amerika, misalnya bukan jangan Amerika terus lah, tentara X lah gitu ya, nanti Amerika marah juga. Ini kan, apalagi ini diupload di YouTube, besok ada yang motong tentara Amerika ya, saya bisa kena tembak. Tapi kalau ditembak Amerika sebagai musuh, gitu kan, menembak kita berarti itu karunia syahid. Buat kita alhamdulillah nggak masalah, ya kan? Ya masalah sih nanti teman-teman di LSD gitu ya kayak. Nah, bisa dibayangkan kalau ada tentara yang datang bawa senjata lengkap, bingung musuhnya mana. Karena ternyata itu ya biasanya kalau pedangnya dicabut untuk mukul burung atau untuk menghindari apa batu yang berjatuhan itu bisa terbayang betapa mengerikannya saat itu. Kayak kita kalau mau bikin peraga ya boleh lah tuh. Tikus banyak itu kumpulin terus jatuhin api. Wah, bareng karuan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka indah sekali gambaran Al-Qur'an terkait dengan burung ababil ini. Bagaimana kemudian burung-burung yang membawa batu-batu yang ada penyakitnya itu bisa menghancurkan 20.000 pasukan seketika itu juga. Nah, nanti bagaimana dengan Abraha? Abraha itu juga terkenal. Cuma ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Abraha itu sempat dibawa pulang ke Yaman. Bahkan ada yang mengatakan masih sempat hidup. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan nanti meninggalnya di Yaman. Tapi selama dalam proses itu daging-daging dan tulangnya terus rontok berjatuhan. Ngeri ya. Saya nggak ngebayangkan kalau punya penyakit seperti itu di saat ini. Betapa mengerikan, betapa dahsyat penyakit itu. Karena kalau kita meninggal karena penyakit kan masih biasa, jasadnya utuh. Nah ini jasadnya bisa sampai gitu nggak kebayang lah. Saya ngebayangin aja ngeri ngeliatnya. Maka kalau baca surat Al-Fil ini, kalau bacanya pas malam, misal di sholat tahajud kita, bayangin tuh bagaimana 20.000 pasukan dihancurkan oleh Allah hanya dengan burung-burung ababil. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha Kuasa, dan mudah-mudahan dengan membayangkan itu kita bisa mendapatkan kenikmatan menikmati sholat malam kita. Kalau Rasulullah SAW itu kalau menerima wahyu itu kan amat sangat berat. Bahkan pernah ada sahabat yang mengisahkan kalau pas menerima wahyu itu lagi duduk itu seperti ditimpa beban yang amat sangat berat. Jadi Al-Quran itu begitu dahsyatnya. Tapi kadang-kadang kok kita enteng-enteng aja, ringan-ringan aja. Baca surat Al-Fil ya biasa aja. Nah ini yang perlu latihan berarti kita. Kok Al-Fil yang begitu dahsyat, begitu hebat menggambarkan satu peristiwa luar biasa hanya dengan kalimat-kalimat pendek yang pasti manusia nggak akan bisa buat ini. Tapi kok kita rasanya kok biasa aja. Nah ini latihan. Mudah-mudahan kalau kita sering melatih itu, nanti kita akan merasakan betapa keagungan Al-Quran. Itu yang bisa kita latih. Nah kalau ini pendapat banyak ulama bahwa gerombolan atau gelombang burung dari berbagai arah. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Dan kalau ada yang mengatakan ya, berbulu hijau. Jadi besok nggak usah dicari burungnya ya. Kalau kita nyari di Lampung ketemunya nanti burung apa yang hijau? Ya burung apa ya? Nggak tahu juga sih hijau. Tapi nggak usah dibilang itu burung ababil pula kan. Kemudian ada sijil, ada tanah liat yang dipanaskan hingga keras membatu. Nah itu memang batu, ya. Artinya batu yang terbuat dari tanah yang keras, kemudian panas. Nah, ini terakhir faja'alahum ka'asfim ma'hum. Alhamdulillah.
Jadi selain kita hari ini menyelesaikan surat Al-Fil, kita juga sudah lumayan lancar membaca Arab Gundul ya. Alhamdulillah. Besok kita lapor ke Ustaz Hafid. Saat kami alhamdulillah belajar Arab Gundul insyaallah kan. Surat Al-Fil. Nah, ini gambarannya jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Karena kalau kita pernah lihat ya, daun dimakan ulat itu kan dikit-dikit, tahu-tahu daunnya habis. Kan sakit ya. Ngebayangin kalau dimakan ulat dikit-dikit gitu kan. Itu kakinya, dari jempolnya hilang, kemudian kakinya hilang. Itu kan rasanya gimana gitu. Kalau misalkan kita mati kena jantung atau apa langsung kan nggak ngerasain lagi. Tapi kalau rasa apa itu dikit-dikit begini kan ngeri. Ngebayangin kalau kita mati, tapi rasa sakitnya itu berawal dari ujung jempol kaki. Kita ngelihat kaki kita hilang dan dikit-dikit kan, nggak kebayang. Dan Abraha nanti orang yang paling besar siksanya. Jadi terakhir bahwa pasukan itu banyak yang kacau, kemudian ada yang mati terinjak-injak. Si Abraha ini termasuk dalam riwayat itu dikatakan selamat kembali ke Yaman sebagai bentuk apa itu namanya pembuktian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk lihat nih gitu. Semua orang-orang Yaman juga tahu Abraha yang begitu perkasa kayak gini matinya, mengerikan. Itu terkait dengan surah Al-Fil materi kita pada kesempatan sore hari ini. Intinya bahwa sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Allah sengaja memperlihatkan kekuasaannya kepada seluruh masyarakat dunia saat itu, juga kepada kaum Quraisy, bahwa segala apapun yang kita miliki, kekuasaan, harta benda, jika itu kemudian tidak digunakan untuk mentaati Allah, maka yakinlah capaian-capaian itu tidak akan ada gunanya. Bahwa Abraham menjadi raja, ingin berkuasa, menguasai dunia, kalau kita lihat dari kehidupan sebelumnya, itu kan dia adalah jenderal terbaik yang dikirim oleh Raja Najasyi menghancurkan kemarin Zunnuwas yang membunuh Ashabul Ukhdud, berhasil menjadi raja di Yaman. Kemudian ini kan prestasi ya. Kalau secara militer bisa terbayangkan Abraha itu berprestasi luar biasa. Berdua bersama Aryad, tapi karena nafsunya ingin menguasai dunia tadi itu, bahkan membunuh Aryad, teman seperjuangannya, sampai kemudian ingin menguasai ekonomi, ingin menguasai jalur-jalur perdagangan, dan ingin menjadi penguasa, sampai punya niat untuk menghancurkan Ka'bah dan orang-orang Quraisy. Ternyata Allah hancurkan itu dengan begitu rupa. Maka tadi di awal saya sampaikan, ini yang nanti hubungannya dengan surat Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisy, itu bentuk kemakmuran yang dimiliki oleh kaum Quraisy, bahwa mereka itu bisa berdagang dengan aman. Salah satunya peristiwa ini yang kemudian menjadikan mereka itu bangsa yang punya power, ditakuti. Ya siapa yang nggak takut gitu. Kalau ditanya dari mana, Quraisy, oh Quraisy yang dulu menghancurkan pasukan Abraham misalkan. Ya, wah, maka mereka bisa berdagang dengan aman, dengan nyaman, untungnya besar. Tapi kan kembali lagi ditanya sama Allah, ayo kenapa kok nggak mau beriman? Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang pada ujungnya menanyakan kepada hati kita, apa iya
peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini, dengan itulah kalian mau beriman, kan gitu. Kita hari ini tahu Al-Fil, tahu Ashabul Ukhdud, tahu Al-Kahfi, tahu macam-macam, tapi nggak beriman juga, nah, kan masalah. Bahkan kalau untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, coba lihat dalam diri kita. Betapa kita bisa melihat kekuasaan Allah yang luar biasa pada diri kita. Seluruh anggota tubuh kita ini bisa mengingatkan kita kepada Allah. Tetapi haruskah dengan kisah-kisah yang fenomenal, kisah-kisah yang luar biasa ini baru beriman? Kan itu pertanyaannya. Harusnya enggak gitu, gitulah kita beriman-imani Allah. Karena kita bisa lihat ya, kaumnya Nabi Soleh, unta keluar dari batu, enggak beriman juga. Kaumnya Nabi Musa, kurang hebat apa peristiwanya? Membelah lautan. Sampai hari ini belum pernah ada lagi kan? Enggak beriman juga. Ada pemuda yang tidur 350 tahun. Enggak beriman juga. Kadang-kadang manusia ini sering lupa, cepat lupanya. Maka kemudian hari ini kita diingatkan bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu ternyata diawali oleh sebuah peristiwa yang sama-sama dahsyat. Sehingga kalau kita kemudian tidak semangat juga mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW, dalam tanda kutip nih, kita butuh kisah yang seperti apa lagi? Karena nanti kisah Ashabul Fil ini akan menjadi titik pemicu yang akan menjadikan kita itu mempelajari sirah itu nanti hari itu dengan semangat. Bahwa peristiwa Al-Fil inilah yang akan menjadikan tolak ukur. Sebagaimana dulu orang-orang Quraisy mengatakan si A itu lahir setelah 2 tahun dari peristiwa gajah. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah peristiwa gajah. Harapan kita juga kalau nanti ditanya, kami belajar sirah dengan semangat setelah Ashabul Fil. Semangat itu yang ingin kita ambil untuk kemudian ayo lebih bersemangat lagi dalam mempelajari sirah Rasulullah SAW. Nggak akan ada ruginya dan nggak akan ada habisnya. Boleh dicoba beli buku sirah 2 atau 3, tamatin, ulangi. Pasti setiap kali menamatkan 3 buku itu, mengulangi ketiga buku itu akan mendapatkan suasana hati yang berbeda. Jadi kalau hari ini baru punya Mubarakfuri, berpikir untuk menabung supaya punya Dr. Akrom dia Alumari. Setelah punya, cari lagi. Yang suka novel, ada lagi tuh yang terbaru, saya lupa pengarangnya siapa. Kalau nggak Asarqawi, kalau nggak salah ya. Nah itu ada itu, dia itu membuat buku sirah seperti cerita novel. Kalau Salim Al-Fila belum punya buku sirah. Beliau sirahnya banyak yang sirah tokoh-tokoh nasional. Di Ponorogo, yang mirip-mirip gitulah. Artinya nanti dikisahkan bagaimana awal-awal Abdullah, bapak Rasulullah itu merasa sangat tertekan karena saat itu undian panahnya jatuh ke dia dan dia harus disembelih. Kemudian Abdul Muthalib didatangin oleh banyak orang, jangan, itu kan anak kesayangan, masa mau disembelih? Gak bisa, saya harus sembelih. Jangan, sampai kemudian diusulkan untuk mendatangi paranormal, dukun. Kata dukunnya udah 10 onta Abdullah, undi. Kalau jatuh Abdullah, tambah lagi ontanya. Ya kan bayangin coba, kita diadu sama onta.
Jadi perasaan itu yang dibangun oleh sang penulis untuk menggambarkan kisah Rasulullah SAW. Itu kalau kita ingin nuansa sirahnya membaca seperti membaca novel, itu akan menarik. Tapi kalau yang senang dengan kajian-kajian ilmiah, senang data-data, nah itu Dr. Akram Dia Al-Umari atau bukunya siapa? Abu Hasan Ali An-Nadwi itu cocok. Itu data. Isinya hadis-hadis penuh, banyak. Gitu. Atau kalau yang mau dekat-dekat dengan tafsir, ada buku sirah dan yang diambil dari Fi Zilalil Quran. Itu ada juga. Macam-macam lah. Intinya harus belajar, harus membaca. Kalau guru kami berpesan, kalau belajar sirah nggak mau membaca, nggak ada obatnya. Kalau kurang data, ya nggak ada obatnya. Kalau suruh menerangin satu peristiwa tapi datanya kurang, memperdalam misalkan nanti ya, ini kisah Abraha, Ashabul Fil ini, kalau diperdalam lagi dengan peta, diperdalam lagi dengan data-data yang ada saat itu, bagaimana proses perdagangan, artinya lebih kepada statistik, wah itu lebih dalam lagi. Ada juga yang menulis buku itu, tapi nggak sanggup saya bahasnya. Harus langsung belajar sama ustadznya. Itu luar biasa, karena kami dulu waktu kelas Sirah Nabawiyah itu, ketika kelas pendalaman, ya selalu kekurangan data. Karena untuk buku-buku yang seperti itu, rata-rata hari ini masih berbahasa Arab. Makanya kalau teman-teman sekarang pengen benar menguasai bahasa Arab, laksanakanlah. Gitu. Sayang kalau nggak bisa bahasa Arab, benar dah. Saya aja baru kerasa hari ini nggak bisa bahasa Arab. Begitu. Kalau Ustaz Habib, insya Allah beliau bisa. Baik teman-teman di Zoom, ada yang ingin menambahkan? Monggo. Boleh mau open mic, langsung berbagi dengan kita yang ada di sini, atau mau ada yang dibagi dengan di kolom chat, boleh. Ya, dari Mbak Mila, ini cukup. Yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa simpulkan sendiri ya. Kalau kesimpulan dari saya, pokoknya harus banyak membaca. Kita sebentar lagi, pekan depan itu akan sudah mulai kelahiran Rasulullah. Jadi, sudah mulai kita akan masuk ke sosok Rasulullah SAW. Yang dari studio, ini di studio gitu ya. Jadi kalau di SCI itu ada podcast, ada apa itu, kajian sirah, yang mau ikut madrasahnya langsung ketemu dengan guru kita, insya Allah juga boleh ya. Ya asal mau ikut kelasnya aja. Boleh. Kalau hari ini sudah 2, cuman metodenya agak beda yang tahun ini. Jadi tahun ini kita nggak interaksi langsung lewat Zoom. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kalau kan seminggu sekali. Artinya kalau seminggu itu kita nggak ikut Zoom, ya udah kita menunggu rekaman MP3. Tapi kalau hari ini kelasnya e-course. Jadi e-course itu dia di web, kemudian nanti videonya diupload di situ. Kita tonton, catat, nanti baru ada sesi live. Atau kalau mau langsung ketemuan, nanti sama Pak Farizal bisa diantar ke rumah Sirah. Beliau ini termasuk yang sering ke sana. Kalau saya hanya beberapa kali ke sana. Kalau beliau ini sudah sangat hafal jalannya sana sampai gang-gang sempit. Jadi kalau cukup baik, tidak ada lagi yang mau sharing, mau berbagi dengan kita terkait dengan Sirah. Nah ini ada 3 chat ya, dibaca dulu. Kalau nggak nampil Pak, gimana? Cukup semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah cukup, yang belum cukup beli bukunya ya. Beli bukunya, baca bukunya, itu yang nggak boleh cukup. Kalau Ustaz kami pesan, buku Sirah itu sekali dibaca, tamat sekali, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sampai berapa kali Ustaz?
Ya nggak ada cukupnya, karena memang belajar sirah nggak ada cukupnya. Sama dengan belajar Al-Quran. Siapa yang hari ini merasa sudah cukup menghatamkan Al-Quran? Nggak ada kan? Karena kalau ada yang seperti itu ya kayak kita waktu masih SD kan, 1 kali hatam udah selesai. Padahal Al-Quran ini setiap Ramadan bahkan ada yang 30 kali hatam. Ada yang 20 kali hatam, 10 kali hatam. Saya yang ya tinggi juga enggak, rendah juga enggak ya. Itu berkali-kali hatam kan tidak bosan. Begitu juga dengan sirah. Harapannya buku-buku sirah yang kita sudah siapkan, baca, hatamkan, tulis kesimpulannya. Kita diskusikan di sini. Harapan kami seperti itu. Nah, pekan depan kita akan sudah mulai masuk bab yang serius. Mudah-mudahan Jailiyah ini dalam arti ya selesai di sini ya. Dalam arti bukan selesai dari Jailiyah, tapi pembahasan terkait dengan Jailiyah nanti akan masuk kepada pola praktek dan bagaimana mensikapinya. Lebih kepada praktek mensikapinya, karena kita belajar sirah itu Rasulullah melawan kejahiliahan manusia. Bagaimana nanti dalam satu episode di perang Uhud itu kan Rasulullah sempat terluka. Saya titik balik mencintai agama ini salah satunya dari kisah itu. Bagaimana seorang nabi yang dijaga dan dilindungi oleh Rasulullah itu sampai terluka, pipinya berdarah, di keningnya sini tertancap apa bekas kalau topi bajanya sampai dicabut dengan digigit oleh sahabat Tolha bin Ubaid. Bayangkan seorang nabi dan rasul perang terluka, hilang semua itu ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu kebal. Dan mulailah kemudian belajar Islam dengan pikiran, logika, dan perasaan. Dengan data, bukan dengan belajar Islam melalui hal-hal yang lain. Walau alam bisawab, kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada yang salah, jelas itu kekurangan saya selaku orang yang hari ini juga sama dengan rekan-rekan semua masih belajar. Kita masih sama-sama ingin memperdalam agama ini dan menjadikan kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita jumpai pada kesempatan tahun ini bisa menjadikan kita menjadi bergelar orang-orang yang bertakwa. Kita tutup sama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Ustaz. ya insyaallah. Monggo Ibu Bapak.